Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Sumiati dari kampus TB Global Mulia, Fakultas Ekonomi Syariah, angkatan 2020. Di sini saya akan membahas tentang manfaat dan contoh sistem informasi manajemen guna memenuhi tugas kuliah ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu yaitu Bapak Anggi Setia Prayoga, Eskom MM. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen yaitu suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. Yang kedua, untuk memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Yang selanjutnya yaitu contoh penerapan SIM. Yang pertama yaitu ada Enterprise Resource Planning atau yang disingkat dengan ERP. Sistem ERP ini biasanya digunakan oleh sejumlah perusahaan besar dalam mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang saling terintegrasi terhadap unit bidang kerja seperti akuntansi, produksi, dan manajemen persediaan. Yang kedua yaitu Supply Chain Management atau yang disingkat dengan SCM. Nah, sistem ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen untuk melakukan integrasi data. Contohnya seperti manajemen supply bahan baku yang dimulai dari pemasok, produsen, pengecer, hingga konsumen. Yang selanjutnya yaitu ada Transaction Processing System atau yang disingkat dengan TPS. TPS ini digunakan untuk melakukan proses data dalam jumlah besar, serta transaksi yang besar dan dilakukan secara rutin. Nah, sistem ini sangat cocok untuk bisnis yang bergerak dalam hal keuangan, seperti inventaris, bank, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu yang keempat ada Office Automation System atau yang disingkat dengan OAS. Sistem OAS yang digunakan untuk mempermudah dan memperlancar komunikasi antar departemen dalam satu perusahaan. Kemudian dapat mengintegrasikan antar server dalam perusahaan. Contohnya adalah penggunaan email. Yang selanjutnya, yang kelima yaitu ada Informatics Management System atau yang disingkat dengan IMS. Nah, dalam sistem ini mendukung proses spektrum tugas dalam organisasi. Yang dimaksud spektrum di sini adalah menggabungkan beberapa tugas menjadi satu dan saling terintegrasi. Selain itu, IMS juga dapat menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi seperti e-procurement. Sistem ini sangat cocok
untuk menganalisis sebuah informasi untuk mengambil keputusan. Yang selanjutnya yaitu ada Knowledge Work System atau yang disingkat dengan KWS. Nah, sistem ini lebih mengarah dalam hal mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam sebuah organisasi atau entitas. Pengetahuan maksudnya adalah sebuah hal baru yang dapat meningkatkan produktivitas dalam bisnis yang Anda jalankan. Yang selanjutnya ada Executive Support System atau yang disingkat dengan ISS. Pada sistem ini cenderung menguntungkan pada seorang manajer karena ISS mampu membantu manajer dalam membantu berinteraksi dengan lingkungan perusahaan. Interaksi tersebut dapat berupa bantuan, grafik, dan alat komunikasi lainnya. Yang selanjutnya ada Expert System atau IS dan Artificial Intelligence atau yang disebut dengan AI. Dalam sistem ini sedikit berbeda dengan sistem yang lain karena penerapannya menggunakan kecerdasan buatan. Fungsi dari sistem ini adalah dapat menganalisis permasalahan dengan bantuan tenaga ahli yang telah diprogram sebelumnya. Contohnya dari penerapan IS dan AI adalah pembuatan sistem jadwal mekanik. Yang selanjutnya yaitu ada Decision Support System atau yang disingkat dengan ISS. Sistem sangat membantu seorang manajer dalam mengambil sebuah keputusan dengan cara mengamati lingkungan di dalam perusahaan. Pengamatan di sini sangat penting agar bisnis yang dijalankan dapat berkembang dan meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir ada Group Decision Support System atau yang disingkat dengan GDSS dan Computer Support Collaborative Work System atau yang disingkat dengan CSCWS. Nah, GDSS sendiri merupakan sistem yang berfungsi untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan yang diperoleh melalui pengumpulan pengetahuan dalam kelompok dan tidak bersifat individu. Pada umumnya dapat berupa kuesioner, skenario, maupun konsultasi. Contoh dari sistem tersebut adalah e-government. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.